Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Umi buat anak-anak Umi yang duduk di kelas 8. Nama Umi adalah Umi Safrina dan kamu bisa panggil dengan sebutan dengan memanggil Umi Rina aja. Umi Rina. Nah, Umi akan menyampaikan materi untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 karena sebelumnya Umi nggak pernah masuk di kelas 7. Mungkin kamu tidak kenal dengan Umi. Ya, inilah Umi yang mengajar di kelas 8. Semoga kamu suka dengan materi yang Umi sampaikan dan kamu paham dengan materi yang Umi sampaikan. Nah, Umi sudah selesai memperkenalkan diri, sebab jika Umi tidak memperkenalkan diri, kamu akan bertanya-tanya siapakah Umi kamu gitu, karena kita belum pernah bertatap muka sebelumnya. Assalamualaikum anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak Umi semuanya, hari ini kita tuh belajar matematika kelas 8 semester 1, yaitu materinya adalah tentang pola bilangan. Oke, sebelum kita masuk tentang apa itu pola bilangan dan bagian-bagiannya, Ibu kasih tahu dulu ya tentang tujuannya. Nah, tujuannya kita belajar pola bilangan itu yaitu yang pertama itu memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan umum. Yang keempat, menentukan suku pada pola bilangan khusus seperti pada pola bilangan segitiga, pada pola bilangan persegi panjang, dan pada pola bilangan segitiga. Oke, nah inilah tujuannya kita belajar tentang pola bilangan. Baru kita lanjut tentang pengertian dari pola bilangan. Part kedua, bagian kedua ya. Oke, bagian pertama itu kita harus tahu itu apa itu pola bilangan. Apa definisi dari pola bilangan? Nah, definisi dari pola bilangan itu, pola bilangan merupakan, Ibu tulis ya, Umi tulis ya, merupakan kumpulan bilangan yang memiliki merupakan kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Itulah dia. Jadi, pola bilangan itu definisinya atau pengertiannya merupakan kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Apa aja contohnya? Contohnya atau example-nya Umi tuliskan ya. Example-nya itu yang pertama itu ada namanya pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil. Oke, ada namanya pola bilangan ganjil. Nah, kalau untuk pola bilangan ganjil, pasti anak-anak Umi itu pada tahu. Oke, contohnya itu atau sampelnya itu adalah pola bilangan ganjil yang pertama. Nah, untuk pola bilangan ganjil itu udah pada tahu lah ya, yaitu terdiri dari angka 1, 3, 5, 7. Sedangkan pola bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang ketiga, pola bilangan Fibonacci. Mungkin di sini banyak yang bingung apa pola bilangan Fibonacci, tetapi mungkin juga ada yang sudah mengetahuinya. Nanti Ibu kasih tahu ya, apa bilangan Fibonacci itu. Yang keempat, pola bilangan Pascal. Yang kelima, pola bilangan persegi. Dan yang keenam, pola bilangan persegi panjang. Yang ketujuh, pola bilangan segitiga. Kedelapan, pola bilangan aritmatika. Dan yang kesembilan, pola bilangan geometri. Nah, ini Ibu bagi dua supaya kita lebih gampang dan lebih memahami untuk penjelasan yang akan datang. Untuk angka nomor 1 sampai nomor 4 pola bilangan ganjil sampai dengan pola bilangan Pascal, Umi sebut itu sebagai pola bilangan umum.
Dan dari angka 5 sampai angka 9 itu Umi bilangnya pola bilangan khusus. Gitu ya, anak Umi ya. Jadi di sini contoh pola bilangan itu sendiri ada 9 dan Umi bagi 2, yaitu pola bilangan umum dan pola bilangan khusus. Dan jangan lupa tadi ya, pengertian dari pola bilangan itu merupakan kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Itu harus dipahami dulu ya anak Umi. Oke. Nah, yang kedua, kita itu masuk tentang istilah pada pola bilangan. Yang kedua yaitu istilah pada pola bilangan ya. Istilah pada pola bilangan. Oke. Yang kedua, kita setelah memahami pengertian pola bilangan dan contoh dan example-nya itu, maka kita masuk kepada yang kedua, yaitu istilah pada pola bilangan. Istilah pada pola bilangan itu dikenal dengan nama ini, istilah ini itu dikenal dengan nama suku. Yang pertama suku, yang kedua suku ke N. Nah, jadi istilah pada pola bilangan itu ada namanya suku dan ada namanya suku ke N gitu ya. Nah, apa itu pengertian suku? Suku itu urutan bilangan. Jadi pengertian suku itu urutan bilangan. Urutan bilangan itu yang disimbolkan dengan huruf U besar ya. Simbolnya itu ditulis dengan huruf U besar. Ini simbolnya. Jadi suku itu urutan bilangan dan simbolnya itu adalah huruf U besar. Nah, yang kedua itu ada namanya suku ke N. Apa itu suku ke N? Suku ke N itu adalah urutan bilangan ke N. Gitu kan, ada dia ke N, berarti urutan bilangan ke N yang disimbolkan dengan U besar dan N kecil. Ini simbolnya ya. Jadi istilah pada pola bilangan itu ada dua, ada suku atau yang disimbolkan dengan huruf U, ada yang ditulis dengan suku ke N atau yang dibilang dengan urutan bilangan ke N atau UN. Itu simbolnya. Jadi udah paham ya istilahnya ya. Harus diingat dulu. Nanti selanjutnya Umi akan menggunakan simbol-simbol aja, U aja, UN atau U aja gitu ya. Jadi harus paham terlebih dahulu. Misal atau example-nya Umi tuliskan ya, example. Nah, example-nya itu yang pertama ada pola bilangan. Oke, pola bilangan 1, 3, 5, 7. Nah, pola bilangan apa ini? Pola bilangan ganjil ya, tapi ini namanya pola bilangan ganjil. Tadi di awal udah Umi jelaskan ya, bahwasannya ini adalah pola bilangan ganjil ya. Nah, yang dikatakan UN itu apa? N-nya itu kan sampai ke N gitu. N-nya itu apa ya? Inilah dia ya kan. Nah, berarti angka 1 di situ angka 1 di situ disebut atau dikatakan U1 karena dia urutan yang pertama. Ya, ini disebut dengan U1 sama dengan 1 atau 1 sama dengan U1. Nulisnya begini boleh, atau U1 sama dengan 1. Berarti U1, U ke 1 angkanya angka berapa? Angka 1. U2 berarti angkanya ada angka berapa? Angka 3. U3 berarti angkanya angka 5. U4 berarti angkanya ada 7. Gitu. Berarti memiliki berapa suku? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi dia memiliki 4
4 suku ya. Pada contoh yang pertama dia memiliki 4 suku dengan suku pertama angkanya 1 dan suku terakhir angkanya tuh 7 di urutan keempat. Jadi yang ketujuh ini nih itu ada di urutan keempat. Di urutan keempat. Ya, sedangkan angka 1 tadi ada di urutan pertama atau suku pertama. Paham ya yang namanya suku ke N itu apa? Sama sampai contohnya udah paham ya. Dengan Ibu kasih contoh pasti udah paham. Oke. Untuk lebih jelasnya Ibu kasih lagi contoh kedua. Ibu mau ambil contoh kedua itu angka berapa ya? Enaknya angka 4, 6, 8, 10, 12. Nah, pola bilangan apa ini? Dari angkanya kamu udah tahu ini adalah pola bilangan genap. Ya kan? Dari angkanya kita sudah bisa menentukan bahwa ini adalah pola bilangan genap. Nah, karena ini pola bilangan genap, coba kamu tuliskan yang manakah U1-nya, yang manakah U terakhirnya, dan memiliki berapa suku dia. Nah, kamu tulis di bawahnya nanti ya. Oke, kamu isi sendiri ya anak Umi ya, supaya kamu bisa berpikir dengan imajinasi kamu, dengan pola pikir kamu. Nah, ini sudah Ibu kasih adalah pola bilangan genap dengan U1-nya angka berapa kira-kira, dan U2-nya angka berapa, dan U yang terakhirnya itu angka berapa. Ya. Oke, yang ketiga kita tuh masuk tentang menentukan suku pada pola bilangan. Nah, menentukan suku pada pola bilangan itu ada 2 cara, yaitu yang pertama menganalisa. Menganalisa itu artinya adalah coba-coba. Nah, di coba-coba sini ini yang digunakan adalah pada pola bilangan umum. Jadi kalau dia soalnya itu adalah soal pola bilangan umum, itu kita bisa menggunakan analisa kita atau coba-coba. Nah, yang kedua itu menggunakan rumus. Kalau kita menggunakan rumus, itu yang digunakan adalah pola bilangan khusus, sebab bisa ditemukan polanya atau rumusnya. Pada pola bilangan khusus susah kalau kita coba-coba atau menganalisanya itu sedikit susah. Tapi tapi ada juga kemungkinannya kalau pola bilangan khusus bisa dijawab dengan menggunakan analisa. Ada kemungkinannya, tapi sedikit susah ya. Jadi, oke, karena di poin kedua tadi Ibu udah bagi poin sebelumnya udah Ibu kasih tahu pola bilangan umum yang mana aja dan pola bilangan khusus yang mana aja. Jadi kamu udah gampang ya kata kuncinya. Kalau kita menjawab pola bilangan umum berarti kita menganalisa aja atau coba-coba. Sedangkan kalau dia soalnya tentang pola bilangan khusus berarti kita menggunakan rumus jawabnya karena dia udah ada polanya. Ya, Naomi ya. Paham ya? Nah, di sini kita masuk Ibu kasih itu example-nya. Perhatikan example atau contoh soal yang Ibu kasih. Yang pertama, contoh soalnya, perhatikan, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, contoh Ibu itu yang pertama, example-nya tentukan 3 bilangan selanjutnya. Ingat ya, ada kata kunci selanjutnya. Dari pola bilangan berikut. Nah, Ibu berikan pola bilangannya yang pertama. Angka 1, 3, 5, 7. Ini paling gampang. Ya. Yang kedua soalnya 2, 6, 18 juga masih gampang. Nah, yang ketiga C itu 3 min 7 11 min 15 19. Nah, ini tuh pasti agak-agak sesak napas sedikit ya atau berpikir. Oke, sedikit hot.
Yang pertama itu paling gampang. Kenapa? Karena itu adalah pola bilangan umum. Pola bilangan umum yang bisa kita kerjakan dengan cara menganalisa. Ya, nomor 1 kita jawab. Itu contohnya yang A. 1, 3, 5, 7. Dia minta 3 bilangan selanjutnya setelah angka 7. Nah, nomor 1 itu adalah kita bisa menggunakan analisa kita atau coba-coba. Gampang ini, kita analisa aja atau kita coba-coba. Pola bilangan apakah ini? Tentu kita tahu ini adalah pola bilangan ganjil. Ya kan, anak Umi, ini pola bilangan ganjil, dari angkanya kelihatan. Nah, dia minta 3 selanjutnya. 3 bilangan selanjutnya dari angka berapa? Angka 7. Berarti angka berapa? 9, 11, dan 13. Inilah jawabannya. Gampang kan? Karena kita bisa menganalisanya. Kalau selanjutnya paham? Paham lah ya, untuk yang ini paham lah ya, simpel banget ini. Karena kita tinggal menganalisa saja. 1, 3, 5, 7. Berarti dia adalah pola bilangan ganjil. Dan angka selanjutnya angka berapa? 9, 11, 13. Kalau mau dicari boleh Bu, boleh. Kalau mau pakai jalan berarti dia kita buat 1, 3, 5, 7. Titik-titik gitu kan. 1 ke 3. 1 sampai 3 berarti ditambah berapa? Tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 7 tambah 2. Berarti 7 ditambah 2 hasilnya berapa? 9 Bu. 9 Umi. 9 ditambah 2 hasilnya berapa? 11 Umi. 11 tambah 2 13. Inilah hasilnya. Berarti polanya apa? Polanya itu berarti polanya ditambah 2. Kalau mau cepat yang kita pakai analisa, coba-coba. Oke, gampang ya. Untuk contoh soal 1 gampang jawabannya. Kita masuk untuk contoh kedua atau yang B tadi ya, yang B. 2, 6, 18 titik. Nah, bisa nggak kita analisanya? Bisa. Ini gampang masih. Pola bilangan berapa ini? Ayo coba-coba. 2 ke 6. Kalau ditambah 4, 2 tambah 4, 6. 6 ditambah 4, 10. Bukan 18. Berarti kalau ditambah salah. Kalau dikurang juga salah. Kalau dikurang dia hasilnya di sini harusnya negatif. Nah, kalau ditambah nggak bisa, dikurang nggak bisa, berarti kita masukkan dikali. Coba kita ambil dikali ya. 2 dikali 3. Hasilnya 6. Nah, 6 dikali 3, 18. Benar, berarti 18 dikali 3 hasilnya berapa? 54. 1. 54 dikali 3 hasilnya berapa? 162. 162 dikali 3 hasilnya berapa? 486. Itulah dia. Berarti perkaliannya, pola bilangannya adalah dengan dikali 3 polanya. Berarti ini jawabannya polanya dikali 3 ya anak Umi ya. Jadi kamu tuh harus udah paham. Jadi kamu tuh harus menganalisa angka soalnya terlebih dahulu, apakah ditambah, dikali, dikurang, atau dibagi. Oke, jadi kesimpulannya itu anak Umi, untuk contoh yang A dan B itu kita masih menggunakan analisa ya. Itu kita masih menggunakan analisa kita. Dimana yang pertama yang A kita masih menggunakan analisa, dimana polanya adalah ditambah 2. Sedangkan yang B itu menggunakan analisa juga dan polanya dikali 3. Jadi kalau menggunakan analisa bisa dikali, ditambah, dikurang, atau dibagi gitu ya. Nah, sekarang kita jawab yang ke C, contoh yang C. Ini agak-agak wow ya. Di situ ada angka 3, min 7, 11, min 15, 19, dan titik-titik. Dia masih minta 3 bilangan selanjutnya ya.
Kenapa sih harus ada negatifnya? Kan sedikit bingung. Pasti gitu deh nih pikirannya anak Umi nih ya kan. Harus semangat. Jangan kalau ketemu angka negatif ciut. Jangan ya. Nah, di sini ada angka 3, min 7, 11, min 15, 19. Kira-kira ini bisa dianalisa enggak ya? Dianalisis. Bisa enggak ya? Kalau menurut Umi sih ini kayaknya enggak. Ini pasti ada rumusnya. Jadi ini tidak bisa dianalisa atau dicoba-coba. Ini tidak angka yang tidak bisa dianalisa atau dicoba-coba. Karena ini polanya lompat-lompat. Ini polanya ada 3, negatif, ada positif, negatif, positif lagi, negatif lagi, positif lagi. Berarti ini polanya ada atau rumusnya ada. Ya, berarti ini menggunakan rumus. Kita pakai cara yang kedua, menggunakan rumus, bukan menganalisa. Kita tes dari yang mana enaknya. Ibu ambil yang positif dulu lah ya. Positif ketemu positif dulu deh. Kayaknya lebih gampang. Nah, 3 ketemu angka 11. Kira-kira apa ini kalau 3 ketemu angka 11? Kita apain ini enaknya 3 ketemu angka 11? Kalau dikurang dia pasti negatif. 3 ke 11 udah otomatis ini. Nah, dapat ya. 3 ke 11. Ini berarti ditambah 8. 3 tambah 8 otomatis 11. Lanjut, 11 ketemu positif ke sini ya, 19. Berarti 11 Bu, ketemu ke sini. Berarti ditambah 8 juga kan? 11 tambah 8 19. Berarti 19 ini ketemu di sini. Ditambah 8. 19 tambah 8 berapa? Ayo, 19 tambah 8. Berapa? 27. 1. Kita lanjut yang negatif. Nah, kita mau ngelanjutin yang negatif ya. Ibu bedakan penanya biar kamu gampang. Oke, kita lanjut. 3 ke positif udah. Negatif 7 sekarang. Negatif 7 ke negatif 15. Ayo, negatif ketemu negatif. Ingat ya konsepnya. Konsepnya kamu harus ingat. Min 2 dikurangin 3 itu sama dengan ditambah hasilnya. Hasilnya ditambah. Berarti 2 tambah 3, 5 hasilnya. Karena ini negatif tandanya, ini negatif tandanya, maka hasilnya negatif 5. Ingat konsepnya ya. 2 min 2 dikurang min 3 berarti ditambah hasilnya. Hasilnya ditambah. Berarti 2 tambah 3, 5. Karena negatif, negatif maka negatif 5. Konsep yang kedua ingat. Min 3 nih konsep yang kedua ibu buat. Min 3 ditambah 10 sama dengan, ingat konsepnya. Min 3 tambah 10 ini hasilnya harus dikurang. 10 kurang 3 hasilnya berapa? 7. Berarti di sini 7. Lihat, angka yang paling besar angka siapa? Angka 10. Angka 3 sama angka 10 kan yang paling besar angka 10 kan anak Umi? Karena angka 10 yang paling besar, terus di depan angka 10 ini tanda tambah yang artinya positif, maka jawabannya positif 7. Itu konsep ya, konsep penjumlahan negatif ketemu positif. Oke, konsepnya sudah ingat ya untuk ini ya. Nah, kita lanjut ke sini yang tadi. Nah, min 7 ketemu min 15 berarti kan sama-sama negatif. Berarti harus dijumlah hasilnya. Berarti 7 tambah 15 itu ditambahkan ya kan. Berarti min 7 ditambahkan berapa? Hasilnya min 15. Berarti di sini itu min 8. Jadi min 7 dikurang min 8 hasilnya min 15. Ya, konsepnya diingat, hasilnya dijumlah. 7 ditambah 8 adalah 15. Begitu juga selanjutnya, min 15 ini ditambahin berapa? Min 15 berarti dia kurangnya berapa? Min 8. Berarti 15 tambah 8 itu adalah 23.
3. Karena dia negatif maka ini negatif. Dapatlah dia bilangan 1, bilangan kedua. Bilangan ketiga bilangan berapa? Otomatis kalau ini negatif ini positif, hasilnya adalah negatif. Udah otomatis berarti ini, ya kan? Kita lanjut ke min 23 dikurangin min 8, hasilnya adalah negatif 31. Maka pada contoh yang C ini itu dia tidak bisa dianalisa, dia tidak bisa dicoba-coba, tapi dia menggunakan rumus ya. Dia menggunakan cara kedua yaitu menggunakan rumus. Jadi jawabannya bilangan yang ketiganya itu adalah min 23, 27 dan negatif 31. Itu dia ya untuk yang ketiga contoh soalnya. Nah, ini contoh soal 1, example 1. Umi akan buat contoh example yang kedua. Ditunggu ya anak Umi ya. Oke, kita masuk example yang kedua. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari Umi tulis ya nak, angkanya 1, 3, 6, 10 itu ya. Nah, dari angka ini itu dapat dianalisa ya secara coba-coba. Ini gampang, yaitu berarti ini jawabnya 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 6 itu tambah 3, 6 ke 10 itu tambah 4. Berarti dia penambahannya 2, 3, 4. Nah, berarti ini aturannya apa? Dari sini itu ketahuan ya. Aturannya itu polanya tambahkan bilangan asli ya. Penambahan bilangan asli berurutan, karena dia berurutan angkanya 2, 3, 4 kan berurutan, tapi dia berurutannya dimulai dari angka 2, karena bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya Naomi ya. Nah, berarti 3 angka selanjutnya berapa? Berarti ini 10 ditambah 5 berarti 15, 1 ditambah 6 berarti 21, bilangan kedua angka keduanya ditambah lagi 7 berarti 28 gitu ya. Berarti jawabannya 15, 21 dan 28. 3 bilangan selanjutnya itu berarti 15, 21 dan 28. Sepertinya itu aja contoh yang Ibu kasih ya. Nah, nanti Ibu kasih soal dari penjelasan Ibu ini. Ibu kasih soalnya yang seperti ini. Materi kita sampai sini aja dulu. Nanti selanjutnya untuk yang akan datang kita masuk ke materi bilangan Fibonacci, terus persegi, persegi panjang, dan segitiga. Kita sampai sini aja dulu ya, sampai yang dasar ini aja. Ini pola bilangan yang paling simpel dulu, yang paling sederhana. Setelah ini paham, baru kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pola bilangan Fibonacci, persegi, persegi panjang, dan bilangan segitiga. Demikian materi yang Ibu sampaikan untuk sesi pertemuan pertama. Jika ada kekurangan Ibu mohon maaf ya, dan jika ada kekurangan atau kamu atau anak Umi kurang jelas boleh dipertanyakan kembali kepada Umi. Makasih ya anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.